Gitu tuh. Semangat kan? Pemirsa. Repotan. Pemirsa. Yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Oh begitu. Gitu dong Oke, ya. oke. Masih dalam acara Degan. Malam ini masih menemani Ibu Mariani. Iya. Yuk kita tanya dulu dong ya. Iya, silahkan. Ya, mau Silakan tanya Bu Mr. John. Iya. Bu Miss Mariani Mr. ini mau John. tanya nih Bu. Sampai John. Tolong dijelaskan latar belakang untuk seharian itu tadi. Latar belakang. Iya, latar belakang. Organisasi yang Iya, tadi tadi kan disebutkan. sudah saya Iya. jelaskan latar belakangnya. Kita hanya ibu rumah tangga, tidak punya latar psikologi. Indah. Jadi awalnya sih kita hanya diberikan pelatihan. Pelatihan. Ya, TOT, Training of Trainer, sama LS, sama Wahana Visi, Oh. sama Wahana Visi Indonesia, Iya. kebetulan yang ada di Surabaya. Mm-mm. Sehingga kita setelah kita mengikuti TOT tadi, kita sosialisasi ke masyarakat. Ternyata waktu itu kita diberikan TOT-nya yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak sama penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Oh. Setelah itu kita sosialisasi ke masyarakat. Ternyata yang peserta itu, oh ternyata aku ini pelakunya, oh ternyata aku ini korbannya, oh ternyata tetanggaku itu korbannya, tetangga itu pelaku. Jadi di situ kita memberikan laporan kepada Wahana Visi bahwa oh ternyata banyak masyarakat yang banyak yang mengalami permasalahan, sehingga Wahana Visi menawarin kita, gimana kalau kita berdirikan suatu lembaga yang menerima pelaporan dan melayani pendampingan terhadap masyarakat. Tapi itu hanya relawan, tidak ada gaji, tetapi ya karena kita melihat persoalan yang ada di masyarakat cukup kompleks sih, sehingga kita bersedia walaupun toh tanpa bayaran. Oke. Itu. Jadi semuanya sifatnya sosial. Iya, luar biasa. Sehingga berdiri pada tanggal 25 September 2006 kita berdiri sampai sekarang. Dan kita punya komitmen bahwa kita tidak akan berhenti sampai nanti dilanjut oleh anak cucu kita. Pokoknya terus-menerus dilanjutkan ya. Karena yang namanya manusia tidak lepas dari persoalan Dan permasalahan. Iya. Oke, dan kamu masalahnya apa? Silakan ya. Masalahnya apa? Sering lupa gitu ya. Sering apa lagi? Sering utang. Ya, sering utang, betul. Yang muda jangan mau kalah juga ya tentunya ya. Di sini ada yang mau tanya nggak permasalahan sebagai apa? penerus, silakan. Nanti Penerus kalau mau generasi bergabung bangsa, dengan kita, begitu ya. silakan. Kita Ya. membuka Jadi untuk siapa saja betul yang sekali. Siapa saja yang bersedia mau, bergabung. Betul sekali. Berarti saya juga bisa ikutan ya. Kamu kenapa mau garu-garu kepala? Hah, garu-garu toh. Kasih pertanyaan juga. Biasanya kan permasalahan di lingkungan keluarga itu ketika orang tuanya lagi bingung ekonomi, Bu. Itu biasanya sasarannya anak. Iya. Nah, itu gimana menanggulangi permasalahan itu? Nah, itu kita biasanya kita Kayak melakukan curhat yo kamu Iya. ya. Curhat masalah pribadi. Ya itu Makanya- memang ada ya kasus-kasus yang kita tangani ya seperti itu tadi, ekonomi, akhirnya anaknya jadi korban, Jadi sasaran jadi ya. sasaran. Nah itu nanti anaknya juga akan akhirnya menjadi pelaku. Biasanya dia tidak berani melawan terhadap keluarganya, tapi ke temannya. Biasanya ke binatang dulu, yang ada di rumah, kucing entah. Sehingga menimbulkan karakter anaknya yang Iya. menjadi seperti itu Terus ya Bu ke Mariani. temannya lah itu biasanya ya, sehingga kita melakukan pendampingan terhadap orang tua dan anak itu tadi. Itu ya. Waduh. Itu namanya menjadi sasaran anaknya ya. Anaknya yang menjadi korban Anaknya, kok akhirnya. anaknya ngedolo aku. Nah, kamu ini kan masih anak-anak. Oh iya wes lah, yo. Makanya Ya. kita ke masyarakat kita selalu berusaha untuk memberikan pemahaman, memberikan Oke. penyadaran supaya di masing-masing keluarga itu menciptakan keluarga damai. Ke keluarga damai, begitu. Baik, Ibu Mariani di luar kan sibuk mengurusi banyak-banyak sekali permasalahan. Gimana nih keluarga di rumah, kemudian kesibukannya menjadi seorang ibu rumah tangga, apakah tetap atau bagaimana Ibu Mariani? Ya. Jelaskan.
alhamdulillah karena keluarga saya juga mendukung. Di samping almarhum suami saya dulu juga waktu masih hidup juga mendukung, anak-anak juga mendukung. Jadi ya baik-baik saja. Cuman kita sempatkan waktu untuk bercanda dengan cucu. Karena kan anak saya sudah keluarga semua, bukan menjadi tanggung jawab saya. Jadi saya upayakan untuk selalu komunikasi dengan baik. Yang mendukung tidak hanya putra atau suami, Iya. RT RW pun mendukung Alhamdulillah semuanya. Pak Lurah, Pak Camat, Pak Camat. pemerintah. Jadi kita sudah banyak jejaring, baik itu pemerintah, LSM, Bisa, LSM. bisa. Kenapa yang ini mau curhat? Bang, ini kalau saya sakit jantung bilang. Sakit jadi. Iya, Iya benar. betul, Master Don. Iya. Mr. Don. Oke Bu Mariani, itu kira-kira masalah apa aja yang biasanya Bu Mariani dapatkan Ya. masalah contohnya? mungkin? Contohnya ya anak kekerasan domestik. Anak kekerasan domestik itu anak yang mendapat kekerasan di dalam rumah itu. Gitu. Sebetulnya masuk sih di dalam kekerasan dalam rumah tangga, cuman karena kan kita itu fokus terhadap anak. Jadi kita ingin tahu seberapa banyak sih anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak yang mengalami kekerasan domestik itu tadi. Jadi kita kelompokkan sendiri anak. Untuk KDRT juga sendiri. Kalau KDRT orang dewasa. Ada anak kekerasan domestik, ada anak kekerasan ekonomi, ada anak kekerasan seksual. Oh, termasuk juga ya Ibu ya? Terus ada kekerasan dalam rumah tangga itu tadi, terus HIV, AIDS, trafficking, pendidikan. Ibu Banyak. menangani semuanya itu ya. Insya Allah dengan teman-teman, Lah ya. dengan jejaring. Jejaring. Terus kekerasan masa pacaran, narkoba, Oh, anak berhadapan semuanya. dengan hukum. Kalau itu anak mencuri. Trauma juga bisa ya Bu ya? Iya. Banyak sekali pokoknya bisa. Curhat dong Bu. Ayo, yang ini ada yang yang mau tanya. Ya kita nanti kasih pertanyaan. Iya, ya. Mau tanya Bu, Silakan Ya. Pak. untuk penanganan itu Bu, apakah Ibu juga menyediakan tempat andaikan ada anak yang minggat gitu? Ya, gini Pak, kebetulan pemerintah kota kan punya namanya shelter ya, Bapak Mas itu menyediakan untuk memang betul-betul membutuhkan shelter. Tapi kalau misalnya kita ada anak yang membutuhkan shelter, terus di Bapak Mas itu penuh, itu ke rumah saya. Kalau tempat shelter sih belum punya, tetapi kebetulan saya ada tempat, ada rumah yang memang saya buat kegiatan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang membutuhkan shelter itu pernah satu keluarga korban KDRT. Jadi ibu sama 5 anaknya di rumah saya. Terus ada PSK, 5 PSK, 1 PSK, terus korban trafficking juga pernah di rumah saya karena di shelter di pemerintah kota penuh. Tetapi biaya hidupnya kita mintakan ke pemerintah kota. Ke pemerintah kota. Iya, gitu untuk ya. makan. Tapi kalau masalahnya itu misalnya yang Ibu sebutkan tadi, alhamdulillah bisa terselesaikan semua ya. Alhamdulillah, Dan dijamin insya mereka Allah. bisa aman setelah itu ya, bisa kembali menjadi baik lagi. Atas begitu. bantuan dari Allah. Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita akan tanya-tanya lagi, Boleh, Don. silakan. Ya, yang mungkin lebih jelas lagi kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Degan.